Barang siapa dalam beramal niatnya adalah untuk dunia saja, maka bisa jadi dia akan mendapatkan dunia itu. Namun di akhirat dia tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Misalkan seseorang dalam beramal ingin dipuji oleh manusia yang lain, maka bisa jadi dia dapatkan pujian itu, namun dia tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Seseorang beramal soleh karena ingin ketenaran, karena ingin mendapatkan harta, bisa jadi itu dia dapatkan, namun di akhirat dia tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 20. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Maka beramal untuk murni dunia terlarang. Nah, lalu bolehkah menggabungkan keinginan dalam beramal itu untuk akhirat dan dunia? Maka jawabannya boleh, asalkan keinginan akhirat itu yang utama dan itu adalah sebabnya. Kemudian dunia hanya ikut, dan dunia ini dia mintanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Tapi kalau dia cari kepada manusia meskipun sedikit saja, maka ini tidak ikhlas, ini riya. Nah, sebagai contoh, menggabungkan dunia dan akhirat dalam amalan itu sebagaimana disebutkan dalam surat Nuh ayat 10, 11 dan 12. Di sini Allah mengkabarkan tentang doanya atau ucapannya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ucapan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku, yaitu Nuh, katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a alaikum midrara. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan akan memperbanyak harta kalian dan anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun, dan mengadakan pula bagi kalian di dalamnya sungai-sungai. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan tentang istighfar. Maka istighfar ini dilakukan tujuannya adalah agar diampuni oleh Allah. Ini adalah niat utamanya. Istighfar itu bukan untuk semata-mata cari dunia, tapi istighfar itu minta ampun kepada Allah, dan inilah yang utama. Jadi niat utama istighfar itu agar diampuni oleh Allah. Namun di sisi lain ada juga kebaikan-kebaikan yang muncul dengan sebab istighfar. Di antaranya hujan yang lebat. Sebelumnya kekeringan menjadi subur, turun hujan dengan sebab istighfar. Nah, ini kan kebaikan dunia.
Kemudian memperbanyak harta, memperbanyak anak-anak dengan sebab istighfar. Ini juga kebaikan dunia. Kalau seseorang beristighfar dalam keadaan mengharapkan ampunan Allah, dan sebab dia istighfar adalah tidak lain karena mengharapkan ampunan Allah, kemudian dunia hanya mengikuti, maka ini boleh. Tapi kalau seseorang beristighfar, niat utamanya biar kaya, biar hartanya melimpah, tapi dia tidak ingin ampunan Allah, maka ini yang tidak boleh, karena dia hanya mengharapkan dunia dalam amalnya.